Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah mengenai iblis selalu menjadi tema penting bagi kita semua, bahwa iblis adalah salah satu di antara makhluk Allah yang lain yang sangat unik dan aneh. Dia memanglah dipandang Allah sebagai makhluk yang durhaka karena dahulu tidak mau menuruti perintah untuk bersujud di hadapan Nabi Adam alaihissalam. Namun di sisi lain, dialah juga sebagai makhluk yang sangat percaya bahwa tiada Tuhan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia tetap menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenai dua karakter dari iblis ini, sama seperti Allah telah firmankan di dalam Al-Quran sebagai berikut: Sujudlah kalian kepada Adam. Lalu mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia enggan dan menyombongkan dirinya. Jadilah dia termasuk golongan yang ingkar ataupun kafir. Setan balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksaannya. Dari dua ayat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa iblis pada suatu sisi adalah makhluk yang telah dikutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di sisi yang lainnya, ia pun mengakui bahwa dirinya sangatlah takut dengan siksaan yang sangat pedih dari Tuhannya. Namun tahukah anda bahwa di suatu masa faktanya iblis pernah merasa dirinya sangatlah bersalah hingga ia mendatangi dua orang nabi untuk meminta cara agar ia dapat bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua kesalahan-kesalahan yang pernah ia buat. Bagaimanakah kisah taubatnya iblis kepada Allah? Berikut kami kutip dari dua riwayat ulama dalam kitabnya sebagai berikut. Pertama, iblis mendatangi Nabi Nuh alaihi salam. Kisah ini dikutip dari riwayat seorang pakar hadis yang bernama Badruddin Asy-Syabili dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Marjan. Di dalam kitab itu dijelaskan bahwa sebelum iblis pernah mendatangi Nabi Musa dalam hal yang sama, faktanya jauh hari ia pernah mendatangi Nabi Nuh untuk membantu dirinya agar semua kesalahan-kesalahan yang pernah ia perbuat dapat diampuni Allah. Dan ia berharap agar semua permintaan ampunannya di sisi Allah dapat diterima. Semua curhatan iblis ini didengar dengan baik oleh Nabi Nuh alaihi salam, hingga beliau meminta jeda waktu kepada iblis untuk memohon kepada Allah tentang bagaimanakah keputusan yang diberikan oleh Allah kepadanya, diterimakah atau Allah tidak mau menerima taubatnya iblis. Alhasil, di suatu ketika Nabi Nuh telah melaporkan terkait keinginan iblis kepada Tuhan semesta alam, maka Allah subhanahu wa ta'ala menerima ampunan dari taubatnya iblis dengan syarat ia mau bersujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam dengan ikhlas dan tidak dipenuhi lagi sifat kesombongan yang ia miliki dahulu. Ketika Nabi Nuh mengiyakan apa yang telah disampaikan Allah kepadanya, maka Nabi Nuh pun memberi kabar ini kepada iblis. Namun alangkah terkejutnya ketika iblis mendengar apa yang telah disampaikan Nabi Nuh kepadanya, ia pun langsung menolak dan tetap enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam apapun kondisinya, baikkah ia hidup atau ia sudah mati di dalam kuburnya. Dan akhirnya taubat iblis pun tidak diterima Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah terus mengutuknya karena sifat sombong yang ia miliki. Kedua, iblis mendatangi kembali Nabi Musa alaihi salam. Kisah ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Hanafi di dalam kitabnya bernama Badi'ul Zuhur fi Waqa'id Zuhur. Di dalam kitab tersebut menjelaskan, ada suatu riwayat yang menunjukkan bahwa iblis pergi menemui Musa bin Imran alaihi salam. Ia pernah berkata kepadanya, bila engkau bermunajat kepada Tuhanmu, maka mintakanlah syafaatnya untukku, dan tolong tanyakan kepadanya apakah dia mau menerima taubatku bila aku bertaubat. Maka ketika Musa bermunajat kepada Tuhannya, ia berkata,
"Wahai Tuhanku, apakah engkau mau menerima taubatnya iblis bila ia bertaubat?" Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab dan berfirman, "Telah tercatat dalam pengetahuanku, wahai Musa, bahwa ia tidak akan pernah mau bertaubat. Namun, aku adalah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Kalau memang iblis mau bertaubat, hendaknya ia bersujud kepada Adam alaihissalam. Bila ia telah bersujud di atas kuburnya, maka aku terima taubatnya." Ketika Musa telah pulang, iblis datang menemuinya. Ia bertanya kepada Musa, "Bagaimana wahai Musa? Apakah engkau telah memenuhi keinginanku kepada Allah?" Nabi Musa menjawab, "Perkara ini tergantung pada kemauanmu, wahai iblis, untuk sujud di kuburan Nabi Adam alaihissalam." Iblis ketika itu berkata, "Aku tidak mau sujud kepadanya ketika ia masih hidup. Bagaimana mungkin aku sudi sujud kepadanya sekarang, padahal ia telah menjadi mayat?" Inilah dua kisah taubatnya iblis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kisah tersebut di atas dapat memberi iktibar bagi kita bahwa iblis memanglah makhluk Allah yang terkutuk. Kesombongan yang sangat tinggi dalam dirinya lah yang membuat ia tetap bersikukuh untuk tidak mau bertaubat dan tetap tidak mau mengakui dirinya telah banyak membuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh sifat sombong adalah kecelakaan terbesar bagi kita semua. Karena dari sifat inilah Allah membenci dan mengutuk kita seperti mana pada diri makhluknya bernama iblis dan makhluk lainnya seperti Fir'aun, Qarun, Haman dan lain sebagainya. Itulah sebabnya Rasulullah SAW sangat melarang umatnya untuk berbuat sombong terhadap manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau pernah bersabda, "Sesungguhnya penduduk neraka adalah semua orang yang kasar lagi keras, orang yang bergaya sombong di dalam jalannya, orang yang bersombong, orang yang banyak mengumpulkan harta, orang yang sangat bakhil. Adapun penduduk surga adalah orang-orang yang lemah dan terkalahkan." Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, sesungguhnya ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang meninggal dunia dan ketika ia meninggal itu di dalam hatinya masih ada sebesar biji sawi dari sombong, maka tidaklah halal baginya surga, tidak mencium baunya dan tidak pula melihatnya." Dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan yang tidak perlu ditanya tentang mereka itu dan langsung dimasukkan ke dalam neraka, yaitu orang yang mencabut selendang Allah. Sesungguhnya selendang Allah itu adalah sombong dan pakaiannya adalah kebesaran. 2, orang yang ragu-ragu terhadap perintah Allah. Dan 3, orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri." Semoga kita selalu terhindar dari godaan iblis yang terkutuk dan sifat sombong. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.